Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, masih membahas terkait tema kita pada edisi hari ini, ricu aksi protes PPDB. Saya kembali ke Pak Herman. Pak Herman, ini tadi saya pertanyakan bahwa apakah dengan tidak adanya mungkin kemudian aksi tegas ataupun dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terulang di tahun-tahun berikutnya, Pak Herman, menurut Anda? Itu sudah pasti akan terulang. Apabila Bapak Gubernur diduga melakukan pembiaran, tidak menindak tegas siapa-siapa saja yang membuat kesalahan, seperti kita sudah utarakan di aksi tuntutan kita. Bahkan ini baru siswa baru, itu masih ada lagi pindahan kelas 2. Nah, itu bisa masuk ke pungli juga di situ, pindahan kelas 3, ya. Nah, jadi bukan siswa barunya saja yang akan berdampak ke pungli, Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bahkan hebatnya kepala sekolah itu berani mengatakan kepada orang tua murid calon siswa yang saya aspirasi itu, setelah menghadap kepala sekolah, dia bilang, lapor misalnya dengan gubernur, saya tidak takut. Yaitu kepala sekolah SMA Negeri 1, 2, 3, 5, 7, 16, 9, 20, 21, 22. Banyak, Pak, ya? Ya, banyak. Itulah yang kepala sekolah pemberani yang ada di Kota Makassar. Berani dia katakan kepada orang tua murid yang datang mengemis-ngemis bahwa Bu, kan banyak nih kita kasih masuk anak, Bu, kasih masuk sekolah negeri, saya tidak sanggup bayar ke swasta. Lapor saja saya di gubernur, saya tidak takut. Inilah sebetulnya oknum-oknum kepala sekolah ini tidak perlu dia lagi dievaluasi, harus ganti. Banyak guru yang berprestasi di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, Pak, banyak. Kalau beralasan bahwa oknum guru berprestasi ini, ada kan kadang-kadang guru teladan tidak punya NOKS. NOKS itu, Pak, bisa dikumpulkan kepala sekolah yang dilantik, kemudian didatangkan orang dari Solo, dikasih dia pelatihan 2 minggu, sudah selesai NOKS. Iya. Banyak kepala sekolah, guru yang berprestasi, Pak. Bedanya saja, kalau dia tidak punya NOKS, kemudian dia berlanjut ke kepala sekolah, itu biasanya dana BOS dipersulit untuk cair. Hanya sebatas itu. Tapi kalau dia diangkat menjadi PLT, dana BOS juga bisa cair. Jadi tidak perlu menunggu bahwa harus ada NOKS-nya, tapi kita cari betul-betul guru yang dia punya karakter dan sebagainya. Itu sudah bagus, harus diangkat jadi kepala sekolah. Ada lagi guru kepala sekolah penggerak SMA Negeri 421. Dia mengatakan bahwa biar kau lapor saya tidak bisa diganti. Saya ini kepala sekolah penggerak. Ingat, ya, saya katakan sama kepala sekolah, saudara diberi SK sebagai kepala sekolah adalah gubernur yang bertanda tangan, bukan menteri. Ya, itu bedanya. Dia tidak paham itu. Jangankan Pak kepala sekolah mau diganti, sekda saja bisa diusulkan diganti oleh gubernur, apalagi seorang kepala sekolah penggerak. Itulah salah. Jadi memang ada keputusan Menteri 1177 tentang sekolah penggerak. Itulah yang dia salah baca, bahwa kepala sekolah penggerak itu tidak bisa diganti. Nah itu rancunya pendidikan di Kota Makassar. Jadi sekali saya katakan, disinilah momen tempatnya. Saya sebetulnya bangga dengan gubernur kita, gubernur termuda di Indonesia, harus bertindak tegas terhadap apa yang saya suarakan itu, supaya dunia pendidikan ke depan itu jauh lebih baik daripada sekarang. Karena saya lihat tahun lalu sudah agak bagus, tapi tahun ini justru tambah menurun. Nah, jadi pungli itu bisa dihapus dengan cara semua siswa yang harus ditampung, umpamanya ini 2000 siswa dia sudah kasih masuk secara tidak sah menurut saya, itu harusnya diumumkan di media. Bagi orang tua yang belum terjaring anaknya, silahkan mendaftar kembali PPDB tahap kedua. Itu bisa saja, Pak, PPDB tahap kedua, Pak Yansen.
mendaftarlah kembali orang berlomba-lomba. Itu lebih terhormat. Itu lebih terhormat, tidak ada terjadi pungli itu. Ya, ya. Tidak ada. Nah itu. Tapi ini kebijakan apa yang dikeluarkan, dasar hukum apa kalau 2000 siswa bisa masuk? Iya. Secara offline tidak ada sejarah, tidak ada aturan mengatur. Kecuali dibawa di rapat DPRD Provinsi Komisi E, ya, melalui perwakilan Dinas Pendidikan, Gubernur, Ombudsman RI, Kepala Sekolah, perwakilan guru, perwakilan orang tua murid, diklopkanlah bahwa masih banyak anak-anak animo masyarakat yang mau sekolah di negeri. Dicarilah solusinya, buat aturan bagaimana caranya masih bisa terjalin lagi. Tetapi yang paling penting ditanya oleh guru, apa sanggup mengajar di kalau 40 per kelas? Ya. Apakah sanggup ada guru yang mengajar kalau kita tambah rombel? Nah, itu kan kalau 10 rombel masih bisa ditambah 2 rombel. Karena Permen Dikbud tentang Dapodip yang itu sampai 12 rombel maksimal. Masih ada yang 10 rombel. Nah, itu. Jadi kapan tidak dilakukan ini, maka akan terjadi tahun demi tahun. Kecuali gubernur kita bisa menindak tegas terhadap bawahan-bawahannya ini. Padahal kalau kita pikir, Kepala Dinas Pendidikan, Kadis Dinas, Kabid Dikmi SMA itu adalah perpanjang tangannya gubernur, Pak. Kepala sekolah perpanjang tangannya Kadis. Ya. Seharusnya dia tidak melakukan itu, Pak. Ya, dia harus tahu dan taat terhadap aturan. Tapi sepertinya begini, saya menduga orang di Diknas itu dengan kepala sekolah tidak pernah buka-buka tentang undang-undang, Permendikbud, tidak pernah. Ini sangat berat ini. Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25/2009. Ini sudah pasti 100% yang melanggar yang 2000 siswa itu kasih masuk itu, Pak. Sudah pasti melanggar. Ya. Tetapi sekarang ini siapa lagi yang bisa mengawasi pelayanan publik? Ya. Saya kelintir sedikit karena seleksi ombudsman sendiri itu tidak mencerminkan pelayanan publik. Kita disuruh online seleksi, kemudian pengumumannya 2 minggu ke depan. Jadi sekarang Sulawesi Selatan ini kita mau percayakan siapa lagi yang mau mengawasi pelayanan publik? Ya, kita ini yang mau melaporkan, justru kita dilapor balik. Iya. Nah, padahal kita lembaga, Pak. Mungkin tidak suka di apa? Kita lembaga. Saya sekarang ini sudah status tersangka. Okay. Sudah terkirim SPDP-nya di kejaksaan. Padahal orang yang pernah saya lapor dia pungli. Ya, hanya karena dia sakit, didiagnosa rekam medik di tahanan lembaga pemasyarakatan dia adalah tumor TB, maka dia divonis bebas. Nah, itu pertimbangan hakim. Okay. Nah, itu. Saya kemudian ke Pak Yasen. Pak Yasen, seperti apa kemudian langkah atau sikap Pemprov Sulawesi Selatan ini seharusnya menyikapi PPDB ini dengan segala tadi kemelut yang kemudian disampaikan oleh Pak Herman? Nanti akan dijawab Pak Yasen setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan Karebosi.